Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin membeli sesuatu setelah menonton iklan di televisi, padahal sebelumnya kamu tidak tertarik sama sekali? Bisa jadi, tanpa disadari, kamu sedang terpapar oleh yang namanya subliminal message, pesan tersembunyi yang sengaja disisipkan untuk memengaruhi pikiran dan keputusan kita. Tapi, apakah benar subliminal message itu nyata, atau hanya sekadar hoaks yang dibesar-besarkan? Mari kita kupas tuntas bersama, lengkap dengan fakta ilmiah, sejarah, dan juga regulasi di Indonesia. Subliminal message adalah pesan yang sengaja disisipkan ke dalam media, baik itu gambar, suara, maupun simbol, dengan cara yang sangat halus sehingga tidak terdeteksi secara sadar oleh otak kita. Biasanya, pesan ini diselipkan terlalu cepat, terlalu kecil, atau terlalu samar untuk ditangkap oleh indera kita secara langsung. Namun, otak bawah sadar kita tetap bisa menerima dan memproses pesan tersebut. Konsep ini sudah lama menjadi perdebatan, terutama sejak tahun 1950-an, ketika James Vickery mengklaim telah meningkatkan penjualan popcorn dan Coca-Cola di bioskop hanya dengan menampilkan pesan "Drink Coca-Cola" dan "Eat Popcorn" dalam satu frame singkat di tengah film. Namun, eksperimen Vickery ini kemudian terbukti palsu dan direkayasa. Meski begitu, klaim tersebut telah memicu riset dan kontroversi global tentang subliminal message. Ada beberapa jenis subliminal message yang dikenal luas. Pertama, subvisual, yaitu pesan visual yang disisipkan terlalu cepat, misalnya hanya satu frame dalam sebuah video. Contoh terkenalnya adalah klaim Vickery tadi, yang sayangnya sudah terbukti hoaks. Kedua, subauditory, yaitu pesan suara yang diputar sangat pelan atau dikaburkan di balik musik atau suara lain, sehingga tidak terdengar jelas oleh telinga kita. Banyak produk kaset motivasi atau terapi berhenti merokok yang mengklaim menggunakan teknik ini. Namun, penelitian seperti yang dilakukan Greenwald dan timnya pada tahun 1991 membuktikan bahwa efeknya sangat minim, bahkan hampir tidak ada pengaruh yang signifikan secara ilmiah. Jenis berikutnya adalah backmasking, yaitu pesan tersembunyi yang hanya bisa didengar jika audio diputar secara terbalik. Fenomena ini sempat populer di era musik rock tahun 80-an, di mana beberapa lagu dituduh mengandung pesan setan atau pesan tersembunyi lainnya. Namun, hingga kini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, semuanya hanyalah mitos belaka. Terakhir, ada yang disebut priming visual atau emosional. Berbeda dengan tiga jenis sebelumnya, priming tidak disisipkan secara diam-diam, melainkan menggunakan gambar atau cerita yang sengaja memicu emosi tertentu. Contohnya, adegan anak menangis dalam iklan asuransi atau penggunaan warna-warna tertentu untuk membangkitkan perasaan lapar dalam iklan makanan. Teknik ini terbukti secara ilmiah mampu memengaruhi keputusan konsumen, seperti yang dijelaskan oleh Zalcman dalam bukunya, How Customers Think. Bagaimana dengan iklan di Indonesia? Sampai saat ini, belum ada bukti kuat bahwa iklan televisi di Indonesia menggunakan subliminal message secara eksplisit seperti yang pernah diklaim di luar negeri. Namun, penggunaan simbol, warna, suara, dan cerita emosional di iklan Indonesia sudah sangat kuat dan efektif. Misalnya, warna merah atau oranye sering digunakan dalam iklan makanan karena secara biologis bisa membangkitkan nafsu makan, seperti yang dibuktikan oleh Spence dan koleganya dalam Journal of Sensory Studies tahun 2015. Atau, musik lembut dan narasi bijak dalam iklan rokok zaman dulu yang mampu membangkitkan emosi dan refleksi bagi penontonnya. Dari sisi hukum, Indonesia belum memiliki aturan spesifik yang mengatur larangan penggunaan subliminal message dalam iklan. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sudah melarang segala bentuk iklan yang menyesatkan atau memanipulasi konsumen. Artinya, jika terbukti ada iklan yang menggunakan pesan tersembunyi untuk memanipulasi, maka secara hukum bisa dianggap melanggar aturan perlindungan konsumen. Kesimpulannya, subliminal message bukan sekadar mitos, ada yang nyata, ada yang hoaks, dan ada juga yang masih abu-abu.
Sebagai konsumen yang cerdas, kita harus selalu waspada dan kritis terhadap pesan-pesan yang kita terima setiap hari. Pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh sebuah iklan? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik dan edukatif lainnya.